私が何かしたらケイタ君まで危険に。おはようございます。どうぞ。代わりに担当してただけですので。ありがとう。Halo everybody, selamat datang di channel Anime Pemersatu, channel favorit tontonan keluarga yang akan mereview anime unfaedah dan menegangkan. Bagaimana kabar kalian? Apa kalian masih sehat walafiat? Bicara soal kesehatan, tentu kita semua ingin sehat. Tapi, pernah gak sih kalian sakit dan dirawat di rumah sakit? Dan dirawatnya itu sama suster-suster yang cantik. Nah, anime yang akan kita review kali ini menceritakan seorang pemuda yang sakit fisik dan dia sedang dirawat di sebuah rumah sakit yang kebetulan susternya cantik-cantik dan punya body yang aduhai serta menyegarkan mata. Anime ini berjudul White Blue. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung aja ke alur ceritanya. Check it bro. Kiyose-san, guai dou desu ka? Di episode pertama, kita akan diperlihatkan sosok pemuda yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Pemuda itu bernama Kiyose. Terlihat kedua suster cantik dan bahenol itu sedang berkompetisi untuk merawat Kiyose. Suster berambut coklat namanya Hibari, dan suster yang berambut kuning namanya Ana. Jika dilihat dari kedua bola mata Hibari, terlihat bahwa ia jatuh cinta dengan Kiyose. Dan apabila kita perhatikan dari mata Kiyose yang tertutup rambut legend, sepertinya Mas Kiyose ini juga menyukai Hibari. Hubungan asmara mereka berdua sebenarnya sudah diketahui oleh Dr. Johnny. Ini orangnya. リハビリの時間かな。清瀬さん、痛みとか自覚症状があればすぐに申告してください。はい。植草さん、顔が真っ赤ですよ。先生。Pada suatu hari, Dr. Johnny ingin mengajak makan malam Hibari di rumahnya. Kiyose yang punya sifat cemburu melarang Hibari untuk makan malam bersama Dr. Johnny. Dia nggak pengen pacarnya berduaan dengan orang lain. 誤解しないでください。みんな一緒らしいので。誰が何本当に来るのか。絶対に行かない方がいい。どうしたんですか、Kiyoseさん。Kiyose khawatir Dr. Johnny akan melakukan hal yang macam-macam terhadap Hibari. Padahal kan Dr. Johnny itu baik orangnya. Dia nggak macam-macam kok, cuma satu macam aja. Namun Hibari yang kekeh ngotot tidak mengindahkan peringatan dari pacarnya. Ia tetap nekat berangkat makan malam bersama Dr. Johnny. Singkat cerita, malam pun tiba. Hibari yang polos itu ternyata sedang masuk angin. Sebagai dokter yang baik hati dan tidak sombong, Dr. Johnny segera memberikan pertolongan pertama kepada Hibari. Dia memberikan antangin dan wedang jahe kepada Hibari yang lagi pusing-pusingnya. Tak lupa, dokter memberikan suntikan kimochi kepada Hibari agar imunitas dan metabolisme tubuh Hibari meningkat. Bersambung ke episode kedua. すみません。ありがとうございます。それでは失礼します。Di episode kedua, kita diperlihatkan wajah penyesalan dari Hibari karena kemarin makan malam bersama Dr. Johnny. Di sini Hibari mulai gelisah. Di satu sisi, Hibari masih mencintai Kiyose. Namun, di sisi lain,
Hibari tidak bisa menolak kebaikan dari Dr. Johnny yang telah tulus menolong Hibari dikala ia masuk angin. Dengan memberikan suntikan kimochi secara rutin, akhirnya Dr. Johnny berhasil mendapatkan hati Suster Hibari. Namun pada akhirnya secara diam-diam Hibari menduakan Kiyose. Ia memilih selingkuh dengan Dr. Johnny. Ya karena Dr. Johnny rutin memberikan suntikan kimochi kepada Hibari, yang dimana suntikan dari Dr. Johnny itu lebih enak dan dapat meningkatkan imun serta metabolisme tubuh. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Dan sepandai-pandainya orang berselingkuh, pasti ketahuan juga. それじゃあ、私はここで、仕事に区切りがついたらまた。待ってる。 Karena Kiyose diberitahu oleh dokter yang lain kalau Hibari selama ini selingkuh dengan Dr. Johnny. Disitulah Kiyose patah hati. Kasihan Mas Kiyose, udah sakit fisik, sakit hati pula. Karena tidak dapat menahan amarah dan rasa cemburunya, Kiyose akhirnya mengajak putus dengan Hibari. Mereka pun akhirnya putus dan bersambung ke episode 3. 違うんです。私断ったのに、無理やり。もう君と話すことはない。出て行ってくれ。清瀬さん、具合はどうですか？お前は彼女ひばりよ。植草くんとのことかい？一時のことだよ。私には妻もいるからね。 Mengetahui Kiyose udah putus dengan Hibari, Anna yang sejak awal menyukai Kiyose tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dikala Kiyose sedang patah hati, Anna hadir menemani Kiyose dan merawat Kiyose dengan sepenuh hati. いっぱい射精しちゃったね。元気になってきた証拠かな。こんなので患者の体調見ないでくださいよ。 Melihat ketulusan hati Anna, Mas Kiyose pun akhirnya menerima cinta dari Anna. Ia menerima cinta Anna dengan sepenuh hati, dan mereka pun pacaran. Di sisi lain, kabar perselingkuhan Dr. Johnny dengan Hibari diketahui oleh ketua rumah sakit. Kepala atau ketua ya? Kepala lah. Jadi kabar perselingkuhan Johnny dan Hibari diketahui oleh kepala rumah sakit dan akhirnya membuat Dr. Johnny dipecat dengan tidak terhormat. Wow, sungguh kepala rumah sakit yang tegas dan inspiratif sekali. Dia tidak segan-segan memecat karyawannya yang tidak profesional. Jadi di episode ketiga ini Dr. Johnny dipecat. Tapi Hibari enggak. Dia masih menjadi suster yang merawat pasien di rumah sakit itu. Hingga pada suatu malam setelah Anna selesai merawat pasien dan hendak pulang, tiba-tiba Anna diculik gerombolan orang jahat yang tidak dikenal. Anna diikat dan dirantai, serta matanya ditutup rapat-rapat. Anna pun disiksa habis-habisan. Maaf, karena adegan ini sadis dan tidak pantas ditayangkan di YouTube, terpaksa kita sensor. Tapi kalau kalian mau nonton full animenya, linknya ada di bawah. Oke? Pastikan kalian kalau nonton anime ini, tontonlah bersama keluarga tercinta. Karena ini anime yang sangat family friendly dan penuh hikmah. Oke, lanjut ya. Singkat cerita, saat Anna disiksa habis-habisan oleh penjahat, entah dari mana asalnya, tiba-tiba kepala rumah sakit dapat menolong Anna. Kepala rumah sakit bisa menolong Anna loh. Luar biasa sekali. Dan berhubung mata Anna ditutup, Anna nggak tahu siapa orang yang telah menolongnya. Bersambung ke episode 4.
Pada episode keempat, hubungan Anna dan Kiyose semakin dekat. Bahkan, Anna berencana keluar dari rumah sakit setelah Kiyose sembuh dan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta menjadi istri yang solehah bagi Kiyose. 私、ケイタくんが退院したら、この病院辞める。転職でもするんですか？そうね。ケイタくんのとこに永久就職しちゃおっかな。永久就職って。ダメ？ダメじゃないです。 Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tak disangka-sangka dan tak diduga, Anna bertemu dengan kepala rumah sakit yang telah menyelamatkan nyawanya dari penjahat yang kemarin menyiksa Anna. Ternyata selama ini kepala rumah sakit menyamar sebagai pasien di rumah sakit itu. Tujuannya untuk mengawasi kinerja dokter dan suster yang ada di sana. Berhubung Anna adalah suster yang teladan, Anna diangkat menjadi kepala suster di rumah sakit itu. Dengan syarat, Anna harus bersedia menjadi istri simpanan kepala rumah sakit. Nah, berhubung Anna ini adalah tipe cewek yang realistis dan berpendirian teguh, maka Anna ya menerimalah tawaran dari kepala rumah sakit itu. Singkat cerita, hubungan Anna dengan kepala rumah sakit diketahui oleh Kiyose dan Kiyose pun kena mental. Anjir. Tamat. Udah gitu aja review dari gue. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah pilihlah pacar yang tepat, yang tulus mencintaimu dan merawatmu. Dan apabila kamu sakit, pilihlah rumah sakit yang tepat pula, agar ketika kamu sembuh dari sakit, kamu nggak kena mental kayak Kiyose. Jangan lupa like dan subscribe.